Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Bulan Oktober 1923 merupakan sejarah kelam dalam perjalanan dinasti Islam terbesar di dunia, Khilafah Utsmaniyah. Pada tahun tersebut, Kamal Atatürk memaksa Sultan Hamid II menyerahkan kekuasaannya dan membubarkan khilafah serta mengumumkan berdirinya negara Turki modern yang sekuler. Syekh Abdul Qadir As-Sufi dalam The Return of Caliphate 1996 menjelaskan bahwa keruntuhan Daulah Utsmani bukan karena kekalahan militer, tapi karena tipu muslihat kapitalisme. Dengan perencanaan matang, Daulah Utsmani dihancurkan melalui jerat riba pinjaman yang tak tertanggungkan. Strategi kaum kapitalis dilakukan melalui dua mata pisau, pelaksanaan proyek-proyek nasional dan penyediaan kredit oleh perbankan. Saat ini kita mengenalnya dengan istilah utang negara. Peristiwa ini terjadi sejak era Sultan Mahmud II 1785 hingga 1839 yang silau akan gemerlapnya Eropa. Proyek utamanya antara lain pembangunan jaringan kereta api Orient Railway yang menghubungkan Eropa Asia. Keadaan semakin parah setelah Sultan Mahmud II mereformasi Tanzimat, sistem angkatan bersenjatanya dengan model ala Britania. Tentara jihad yang selama itu bermodalkan tauhid diganti dengan tentara bergaji. Sistem demokrasi pun diperkenalkan. Jabatan wazir besar diganti dengan perdana menteri. Zakat dan jizyah dihapuskan, sementara pajak diberlakukan. Dengan menerapkan sistem ini dalam pemerintahan, anggaran negara pun membengkak, sehingga daulah terjerat hutang yang sangat parah, di mana setiap jatuh tempo, pusat pemerintahan di Istanbul tak mampu membayarnya, sehingga terpaksa mengambil pinjaman lagi untuk membuat proyek baru atau sekedar untuk menutupi kredit-kredit lama yang menunggak. Namun pinjaman baru ini tentu tidak dengan cuma-cuma, tapi dengan syarat-syarat tertentu, bunga yang sangat tinggi hingga 60%. Dan setelah dinyatakan bangkrut, Utsmani disyaratkan harus meliberalisasi politik dan ekonominya. Pada tahun 1875, Sultan saat itu Abdul Aziz dipaksa memoratorium utangnya kepada perbankan sebesar 200 juta pound sterling. Setahun kemudian, titik menentukan itu pun tiba. Turki Utsmani dinyatakan bangkrut dan dipaksa membentuk komisi internasional yang mewakili para pemodal asing untuk memastikan pembayaran utang-utangnya. Pada tahun 1908, menjelang jatuhnya Sultan Abdul Hamid II karena manuver kekuatan nasionalis liberal Young Turks, sebuah lembaga sejenis bernama Administration of Ottoman Public Debt kembali dibentuk. Dalam 16 tahun terakhir sampai kudeta oleh Kemal Atatürk pada tahun 1924, Daulah Utsmani dipimpin oleh Sultan-Sultan boneka. Jaringan para bankir dari Prancis, Inggris, Austria, Jerman, dan Swiss, dari keluarga-keluarga Rothschild, Kassel, Barings, ada di balik semua ini. Rongrongan oleh perbankan bukan cuma dilakukan di Istanbul, tapi juga di salah satu provinsi utamanya, yaitu Mesir. Ada 3 proyek besar di sana, yaitu pembangunan terusan Suez, Dam Aswan, dan industri gula yang disodorkan kepada Khadif Ismail, Gubernur Turki Utsmani di Kairo. Dimulailah investasi perbankan yang akhirnya menjerat negeri Mesir dalam hutang nasional sampai hari ini. Khadif Ismail mengambil kredit kepada Kassel untuk pabrik gula sebesar 7 juta pound dengan bunga 7% per tahun. Pada tahun 1873, sindikasi di Kosin memberikan kredit kepadanya sebesar 32 juta pound dengan bunga sama 7%. Karena jerat utangnya makin menyulitkan, Khadif Ismail dipaksa melakukan swastanisasi, menjual saham terusan Suez kepada pemerintah Inggris sebesar 4 juta pound sterling, sambil menambah kredit lagi sebesar 8 juta pound sterling dari Anglo-Egyptian Bank. Pemerintahan Mesir diambang bangkrut. Jangankan untuk menopang dana buat Turki Utsmani, untuk diri sendiri saja Mesir sudah tak mampu mandiri. Hal ini menjadi semakin parah karena Mufti Mesir, Muhammad Abduh, mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank bukanlah riba. Fatwa ini mengakibatkan masuknya bank-bank yang bermain di level mikro ke Mesir, bank rakyat dan bank perkreditan rakyat. Masuknya perbankan makro dan mikro ini tidak saja menghancurkan ekonomi pemerintahan Mesir, namun juga ikut menjerat rakyat jelatannya dengan riba.
Dengan kata lain, sejak awal, reformasi atau tanzimat itu dirancang dengan satu tujuan akhir, membubarkan Daulah Utsmani dan menggantikannya dengan negara demokrasi alias negara fiskal. Begitu efektifnya riba dalam menumbangkan sebuah kedaulatan. Wallahu a'lam bishawab.